Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurvita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pemerintah terhadap lansia. Yang pertama adalah pengertian lansia. Menurut WHO, lansia termasuk kategori di mana berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan di negara Asia sendiri, lansia adalah orang tua yang berusia 60 tahun ke atas. Dalam pemerintah, kegiatan dalam pembinaan lansia ada upaya promotif, upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama adalah upaya promotif. Upaya promotif adalah upaya yang dilakukan berupa kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi kepada lansia, antara lain seperti penyuluhan kesehatan, mengajak rutin lansia untuk ke puskesmas, cek kesehatan, dan wawasan tentang latihan fisik pada lansia. Yang kedua adalah upaya preventif, yaitu adalah upaya pemerintah dalam pencegahan apabila terjadi penyakit dan antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Antara lain, yaitu adalah kesegaran jasmani rohani, latihan fisik, menggunakan alat bantu misalnya kacamata atau mungkin alat bantu pendengaran, dan yang paling penting adalah deteksi dini penyakit dengan pemeriksaan rutin, cek tanda-tanda vital, cek kondisi dari lansia. Kemudian upaya kuratif. Upaya kuratif adalah upaya pengobatan yang dilakukan pemerintah pada lansia, di mana di sini ada pelayanan kesehatan dasar, kemudian pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan. Jadi lansia yang benar-benar sakit akan segera dirujuk. Kemudian pemberian obat sesuai dengan penyakit pada lansia. Yang keempat adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini adalah upaya mengembalikan fungsi organ lansia yang telah menurun, di mana antara lain seperti memberikan informasi, memberikan pengetahuan, bagaimana agar lansia dapat menggunakan lagi alat bantu, kemudian lansia akan tetap memberikan karya dan berguna bagi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kemudian mengembalikan kepercayaan diri sendiri dan memperkuat mental penderita. Kemudian pemerintah juga melaksanakan posyandu lansia. Apa sih posyandu lansia? Menurut Noto Atmojo, posyandu lansia merupakan wahana pelayanan bagi kaum lansia yang dilakukan dari, oleh, dan untuk usia yang menitik beratkan pada pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, tujuan posyandu lansia sendiri, yang pertama tujuan umumnya menurut Depkes 2003, dibentuknya posyandu lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia, untuk mencapai masa tua yang bahagia, bermanfaat dalam kehidupan keluarga maupun lansia itu sendiri. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya yaitu meningkatkan kesadaran para usia lanjut untuk membina sendiri keluarganya. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga, juga masyarakat di sekitar dalam menghayati dan mengatasi kesehatan usia lanjut. Sasaran posyandu lansia itu siapa saja? Secara langsung, sasarannya sudah pasti, yaitu pralansia, usia 45-59 tahun. Kemudian lansia, usia 60-69 tahun. Kemudian yang paling penting adalah lansia resiko tinggi, usia lebih dari 70 tahun. Nah, sasaran yang tidak langsung yaitu adalah keluarga lansia, masyarakat lingkungan lansia, organisasi sosial yang peduli terhadap lansia, kemudian petugas kesehatan, petugas lain yang mengalami kelompok lansia, juga masyarakat luas. Nah, di sini jenis pelayanan posyandu lansia apa saja? Menurut Depkes 2003, yang pertama adalah pemeriksaan aktivitas kesehatan sehari-hari atau activity daily living. Nah, di mana kita menguji lansia apakah lansia bisa melakukan aktivitas daily living seperti biasanya. Yang kedua adalah pemeriksaan status mental. Mental pada lansia sangat berpengaruh pada kesehatan lansia itu sendiri. Jika mental lansia mengalami gangguan,
Sudah jelas dipastikan bahwa lansia akan mengalami gangguan, juga dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk. Pemeriksaan status gizi, di mana gizi juga penting bagi lansia. Jika lansia kekurangan gizi, hal itu akan menurunkan kehidupan dari lansia sendiri. Pengukuran tekanan darah dan TTV yang lainnya seperti suhu, nadi, cek gula darah, dan lain sebagainya. Pemeriksaan kondisi fisik maupun psikologis lansia. Sudah tadi saya jelaskan bahwa mental dan activity daily living itu sangat berpengaruh pada lansia. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah presentasi tentang program pemerintah terhadap lansia dari saya, Putri Nurvita Dewi. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.